Pada tahun matinya Raja Uzia, siapa raja itu? Raja yang menjadi kuat oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Tetapi kemudian yang tinggi hati, berlaku tidak setia, dan dia berbuat hal yang jahat di mata Tuhan. Satu kali raja ini dengan kesombongannya masuk ke rumah, ke kemah Tuhan, dan dia mencoba untuk membakar akan ukupan. Para imam berkata, Raja Uzia, itu bukan hakmu, itu hak anak-anak Harun untuk membakar akan ukupan ini. Dan ketika teguran itu datang, dia begitu marah. Sementara amarahnya meledak, Alkitab berkata, tubuhnya kena kusta. Dia dimakamkan sampai matinya di sebuah ladang dekat dengan makam raja-raja, tapi tidak di dalam makam raja-raja. Nah, Alkitab berkata pada waktu Raja Uzia, tahun di mana Uzia mati, di mana kesombongan itu mati, saudara. Seperti orang yang terbuang di tengah-tengah keluarganya. Yesaya mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan dia berkata, aku melihat Tuhan. Ini pengalaman yang menjungkir balikkan akan hidupnya. Ketika dia berteriak, I see the Lord. Dan kata Tuhan yang dipakai, dia gunakan kata Adonai, yang artinya my master, Tuanku. Dan dia berkata, mataku telah melihat akan raja itu, di mana ujung jubahnya, the train of his robe, itu memenuhi akan bait suci. Sebelumnya Yesaya hanya melihat akan wujud daripada pernyataan Tuhan berupa tabut perjanjian yang di ruang maha suci. Tidak pernah punya bayangan betapa besarnya Allah itu. Tapi hari itu dia bersaksi, I see the Lord. I see my master. Aku melihat akan Tuanku lebih besar dari cuman satu kotak tabut perjanjian. Karena ujung jubahnya melingkupi akan bait suci. Dia bukan sekecil tabut perjanjian yang kami bisa lihat, yang kami biasa lihat. Tapi ketika dia berkata, I see the Lord, dan dia berkata, the train of his robe, ujung jubahnya memenuhi akan bait suci. Dan pada saat pengalaman itu dia alami, saudara, dia berteriak karena terang Tuhan menyinari akan hidupnya. Dan dia teriak, dia berkata, celaka, aku ini najis bibir, karena aku telah melihat akan raja. Saudara dengarkan baik-baik. Ketika pengalaman Yesaya terjadi, dan orang bisa berkata, I see the Lord. Terang dari Tuhan yang dia lihat itu akan membongkar seluruh keberadaannya. Ada banyak manusia mencoba mengkoreksi dirinya sendiri. Saya beritahu saudara, engkau hanya paling-paling mendapatkan 20% dari seluruh keberadaanmu yang sebenarnya. Kecuali Allah mengkoreksi kita. Kecuali Tuhan membongkar seluruh keberadaan kita. Baru kita bisa berteriak seperti Yesaya. Celaka, aku ini najis bibir. Hanya orang yang diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Yohanes berkata, Yesaya telah melihat kemuliaannya. Dan waktu diterangi dengan kemuliaan Tuhan, dia baru bisa berteriak, aku najis walaupun dia seorang nabi. Berapa banyak kehidupan orang percaya yang berkata, aku mengkoreksi diriku sendiri. Dan setiap kali Anda berkata seperti itu, saya berani berkata paling-paling hanya 20% yang engkau lihat. Dan sisanya tetap tersembunyi di dalam kehidupan kita. Pada waktu itulah dia mengalami pengudusan kembali dari Tuhan. Dan Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Lalu spontan keluar dari rohnya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, dengarkan baik-baik.
Lalu setelah dia berteriak, utuslah aku, Yesaya diizinkan menyaksikan dan mendengar sendiri dengan telinganya akan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa yang bebal. Tuhan berkata, engkau akan dibuat tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar dengan baik dalam hidup rohanimu. Membuat engkau tidak bisa percaya lagi. Dan kehancuran demi kehancuran demi kehancuran demi kehancuran dia saksikan dengan mata rohaninya. Nubuatan yang harus dia sampaikan. Allah berkata mereka akan mengalami keruntuhan. Dan dia berteriak. Begitu dia melihat betapa mengerikannya keruntuhan itu. Dia berteriak, sampai kapan Tuhan? Setiap orang yang melihat keruntuhan, dan terutama kalau dirinya runtuh, dia tidak akan pernah tahan. Yesaya melihat bangsanya, umat pilihannya mengalami keruntuhan. Dan dia menjerit dan dia bertanya, sampai kapan Tuhan? Dan Allah berkata, sampai hampir-hampir tidak ada penghuni lagi di dalamnya. Dan kalau hanya tinggal 1/10, maka kegeraman itu, bencana itu akan datang sekali lagi. Dan itu menggetarkan akan Yesaya, dan Allah berkata, seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi. Seperti satu pohon yang ditebang, yang disisakan hanya tunggulnya, dan tidak lebih dari itu. Batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya hilang semua. Yang bertahun-tahun dibangun, yang bertahun-tahun tumbuh, Tuhan berkata, aku buat sampai tinggal tunggulnya. Tetapi pada kalimat yang terakhir, dengar baik-baik, dari tunggul itu akan muncul tunas yang kudus. Siapa tunas yang Yesaya lihat, saudara? Lihat pasal 11 dari kitab Nabi Yesaya yang sama. Ayat yang pertama, Yesaya pasal 11 ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Siapa ini, saudara? Yesus. I see the Lord. Dan ketika dia berkata, aku melihat Tuhan, kemuliaannya menerangi hidupnya, membongkar habis seluruh keberadaannya. Dan Allah utus dia, dan sebelum dia pergi, Yesaya melihat keruntuhan daripada bangsanya. Di tengah-tengah visi yang begitu mengerikan, dia menjerit, sampai kapan Tuhan? Dan Tuhan berkata, jika masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Sampai tinggal tunggulnya, saudara. Saudara, tapi Tuhan berkata, dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Sekarang lihat Yohanes pasal 12. Dengar baik-baik, saudara. Lihat ayat yang ke-37. Yohanes 12 ayat 37. Saya berdoa
Kalau rohmu bisa tangkap ini, engkau akan cari Tuhan sampai engkau teriak, I see the Lord. Yohanes 12:37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dengar ini teriakan Yesaya, saudara. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Dengar, saudara. Yesaya berkata, I see the Lord. Aku melihat Tuhan. Aku dikuduskan kembali. Aku melihat keruntuhanmu. Dan engkau akan habis tinggal tunggul. Tapi dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Tapi dia berseru kepada Tuhan, siapa yang mau percaya pemberitaan ini? Ketika orang mengalami keruntuhan dari hidupnya, dan orang harus berkata, Yesaya harus berkata, memang engkau akan habis, tapi dari tunggulmu akan keluar tunas yang baru, yang kudus. Dan dia berteriak, siapa yang mau percaya? Karena setiap orang yang melihat hidupnya runtuh akan berkata, inilah akhir dari segala-galanya. Dia menjerit karena tidak ada satu orang pun yang mau percaya. Saya percaya dia berbicara tentang Yesus yang harus mati dan akan bangkit kembali. Dan betul, siapa yang percaya akan Yesus? Bukankah Yesus yang berkata, aku akan temui engkau di Galilea, tapi tidak satu pun muridnya yang pergi ke Galilea. Teriakan Yesaya yang sama diteriakkan dari hati Tuhan hari ini. Siapa yang mau percaya? Dari tunggul yang sudah habis, orang berkata mati, bisa tumbuh tunas yang baru. Siapa ya? Teruskan apa yang Yohanes katakan. Dan dia berteriak, lalu kepada siapa tangan kekuasaanmu ya Tuhan akan diwahyukan, akan dinyatakan. Kalau tidak ada lagi orang yang mau percaya dengan apa yang kami beritakan, oleh karena kepahitan demi kepahitan yang terus terjadi sampai tinggal tunggulnya. 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Lalu dengarkan ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya. Karena, kenapa dia berani berkata begitu? Ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Lalu siapa yang Yesaya lihat sebetulnya? Yesus sendiri. Waktu dia berkata, I see the Lord. Dan dia melihat ujung jubahnya yang menutup akan bait Allah itu. Dan dia berteriak. Kehancuran memang sedang terjadi pada bangsa Israel hari itu. Yesaya menyaksikan Raja Uzia yang dibangun begitu dahsyat oleh tangan Tuhan, tiba-tiba berubah setia dan kesombongannya membuat dia mati dalam keadaan kena kusta. Dia hidup pada beberapa raja dan dia melihat keruntuhan. Sejarah mencatat
Yesaya mati dibunuh oleh Manasye, anak daripada Raja Hizkia. Itu raja yang paling jahat yang pernah hidup di Israel, yang membuat seluruh bangsa jatuh dalam penyembahan berhala. Dia saksikan semua keruntuhan itu di pasal yang ke-6. Tapi Tuhan izinkan dia melihat ada tunggul, dari tunggul itu keluar tunas yang kudus. Dan dari pasal 11 makin jelas dia melihat itu dari tunggul Isai, ayah daripada Daud. I see the Lord. Hanya orang yang matanya memandang kepada dia, saudara akan masih bisa melihat tunas yang akan muncul sekalipun dari satu tunggul yang habis ditebang, dibabat habis, saudara. Tapi siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Saya sering lihat ada tunggul-tunggul pohon tertentu yang bertunas, saudara. Tapi tunasnya cuman kecil. Tidak akan lebih dari semeter dengan tunggul yang besar. Tapi Tuhan berkata, tunas yang baru ini tunas yang kudus. Yesus namanya. Setiap orang yang mau jadi muridnya harus mengalami kematian sebelum dia menikmati kebangkitan. Banyak orang bermimpi bertahan supaya hidup lamanya dipertahankan. Dengar baik-baik. Keruntuhan itu akan sampai membuat saudara tinggal tunggul. Tapi kalau engkau memandang kepada dia, akan muncul tunas yang kudus. Dan pribadi Yesus dinyatakan. Yohanes dengan pewahyuan Roh Kudus berkata, Yesaya telah melihat akan kemuliaannya. Sebagaimana Musa berkata, show me thy glory. Seperti Daniel berkata, aku melihat yang lanjut usia. Seperti Musa yang melihat akan Tuhan yang lewat di hadapannya. Seperti Yosua yang berhadapan dengan panglima bala tentara Tuhan. Seperti Yakub yang bergumul dengan Allah di Peniel sampai pincang. Yesaya berkata, aku melihat Tuhan. Tapi kembali ceritanya bertanya, siapa yang mau percaya dengan pemberitaan kami? Waktu saya baca cerita Yesaya, itu persis dalam Yesaya 53 sebetulnya, yang dikutip oleh Yohanes. Tuhan membuka mata rohani saya. Dan sepertinya Allah berkata begini, waktu aku bicara kepada Abraham dan Sarah yang mandul itu, engkau akan punya anak. Sarah tertawa dan Abraham berkata, biarlah engkau memberkati Ismail. Abraham tidak percaya. Ketika aku berbicara kepada Yusuf, berkas-berkas gandum saudaramu menyembah kepadamu. Tidak satu pun dari keluarga Yakub yang percaya. Hanya bapaknya yang menyimpan itu di dalam hatinya. Ketika aku berbicara lewat Musa, dan Musa berkata kepada Firaun, let my people go, biarkan umatku pergi. Tidak satu pun dari bangsa Israel yang percaya. Ketika Tuhan bicara kepada Nehemia dan Ezra, pulang kembali ke Yerusalem, hanya segelintir orang yang ikut, sebagian besar tidak percaya. Dan tidak mau pulang kembali. Yesaya berteriak, siapa yang mau percaya?
dengan apa yang aku beritakan. Kalau aku menyatakan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Tapi dia berkata, I see the Lord. Apa yang aku sampaikan katanya, bukan dari diriku, tapi karena aku melihat Tuhan. Saudara, makan dalam rohmu, cerna. Tiba-tiba itu akan meledak dalam hidupmu. Dan kau akan teriak, aku ingin ketemu dengan Engkau Tuhan. Amen, saudara. Koreksi diri sendiri tidak pernah membuat kita jumpa dengan akar persoalan kita. Hanya kalau engkau berkata, I see the Lord, hidupmu akan berubah. Tunggul itu akan bertunas. Mari kita berdiri bersama-sama.